kasihan kasihan Asal usul reok ada di Terentang Baru. Oh, asal usul reok dari Terentang Baru itu awal pendiriannya. Itu dulu awal mulanya itu yang mendirikan bapakku dulu waktu masih zaman Teran ya kan. Masih zaman Teran baru pertama-tama di sini. Setelah bapakku meninggal, lama reok itu vakum. Nah, kebetulan kan ada dana dari pemerintah ya, bantuan dari pemerintah untuk anak-anak muda. Akhirnya kami yang dulu pemain-pemain reok yang lama sepakat untuk mendirikan reok lagi. Ya makanya reoknya namanya nggak sama dengan yang dulu. Reoknya namanya sekarang kan Singomulyo Manunggal. Itu artinya Singomulyo Manunggal itu kan untuk kelanggengan lah. Manunggalnya itu tidak semua orang Jawa bisa main reok, tidak semua harus orang Jawa, jadi ada orang Batak pun bisa, orang Padang pun bisa ikut main reok, orang Jambi pun bisa kalau mau ikut gabung main reok di situ. Terus waktu apa terus apa lagi yang mau ditanyakan tuh? Itu kalau alat-alatnya itu didapat dari mana? Alat-alatnya didapat dari pemerintah itu dari dinas sosial ya. Kita memang mengusulkan untuk kesenian kita biar hidup kembali. Kita mengusulkan dari pemerintah daerah sini. Nah, akhirnya dapatlah bantuan reok yang pertama. Setelah itu kita ngajukan lagi ke dinas sosial. Untuk bantuan reok yang kedua, karena yang reok pertama kan udah agak rusak ya kan, jadi minta bantuan lagi dari dinas sosial. Itulah turun reok yang kedua. Ya semua itu kan harus diketahui pemerintah daerah desa setempat ya, karena izinnya kan dari tanda tangannya juga dari kepala desa. Untuk pembuatan proposal dan disetujui kepala desa juga. Pak Buadi, zaman kadesnya Pak Buadi itu. Makanya sampai sekarang reoknya pun eksis. Itu awalnya ada dari mana itu kira-kira kayak apresiasi gitu. Ya sangat senang lah, sangat senang karena apa? Dengan adanya reok, ya kan, dengan adanya reok kan ada hiburan untuk masyarakat desa setempat. Kalau misalkan ada kegiatan 17 Agustus atau misalkan ada orang hajatan, nah, jadi kan dengan mengundang kita untuk main seni reok kan sama saja dengan melestarikan budaya Jawa. Jadi antusias masyarakat ya semangat sekali, senang lah kan gitu. Yang ikut reok boleh umurnya dibatasi misalnya berapa? Enggak pakai. Siapa yang mau ikut silahkan. Asal dia serius, terus mau latihan. Anak kecil pun bisa, anak SD pun bisa, bahkan anak TK pun kalau mau belajar nggak apa-apa, belajar narinya. Tapi kalau untuk nari ya, kalau untuk yang bawa barongannya, dadak meraknya itu ya harus orang dewasa. Orang dewasa yang mampu, kuat ya kan. Karena reok itu kan beratnya ada yang 50 kilo, ada yang 40 kilo, makanya harus orang-orang yang mampu, remaja paling tidak kan. Kalau kesenian reok kayak gini nih sering tampil di acara apa Pak? Terus kayak udah
tampilnya udah di mana aja gitu. Oh, kalau tampil ya pernah di kecamatan, pernah diundang untuk acara MTQ kan, pembukaan MTQ di kecamatan pernah. Kalau untuk main kadang kita pernah diundang ke Kertopati, gabung dengan kesenian jaranan yang di sana. Nah, kalau untuk yang apa itu mengundang itu ada kadang acara hajatan. Nah, juga di desa kita kan pernah juga main dalam rangka acara 17 Agustus untuk memeriahkan. Jadi hampir pernah main di mana ya? Desa Jangka Baru pun pernah, Bulian Baru pun pernah, Terentang pernah, Kecamatan Batin pernah, Kertopati pernah kemana-mana lah yang jelas. Makanya reok kita ini udah namanya udah terkenal di wilayah kita ya, sekitarnya udah terkenal, udah tak namanya udah ada lah istilahnya kan. Kalau reok pasti dari Terentang kan gitu. Ada juga yang dari Meranti, ada juga yang dari Jati Baru. Jadi mainnya nggak terbatas apa acara-acara yang bersifat tertentu. Jadi undang apa kayak pernikahan, sunatan atau yang lainnya lah. Misalkan untuk memeriahkan kayak kemarin tuh main acara syukuran bayi, ya kan? Nah, tergantung permintaan tuan rumah. Kalau main tuh Pak De, kayak grupnya grup sini aja atau gabung-gabung gitu? Kalau main kadang kita kan ya namanya kesenian agar kita rame, kita kadang nggak kita undang pun kita share di Facebook, itu kawan-kawan yang punya darah seni, entah itu jaranan atau reok dari daerah lain, itu biasanya datang ikut meramaikan. Begitu juga sebaliknya, kalau orang itu main ya, lewat diberitahukan lewat HP atau lewat Facebook, kita pun datang ikut partisipasi meramaikan kesenian kita biar apa, biar rame lah mainnya, biar rame, biar itu. Mbak De, jenis-jenis perlengkapannya tuh ada apa aja? Nah, kalau perlengkapan kan kita dadak merak, itu berarti kan yang ada bulu merak, ya kan. Kalau kepala barongan itu yang kepala harimau itu, terus ada kenong, ada gong, terus ada apa itu pecot ya, pecot kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ya pecet Pak De. Pecot ya. Nah itu, yang jelas perlengkapannya itulah gong, kenong, kendang, ada juga yang apa tuh saron, kalaupun untuk nyanyi-nyanyi kan pakai itu juga. Itu kira-kira harganya berapa Pak di satu Kalau itunya? harga, wah itu yang harganya tuh variatif ya, ada yang harga murah, ada yang harga mahal. Kalau untuk reoknya itu harganya untuk meraknya aja 17 juta itu, dadaan merak itu 17 juta. Bisa beli cara app. Ada juga yang harga Nambahin 9 dikit. juta. Nah, untuk kepala reoknya itu ada yang harga 3 juta ada, harga yang 5 juta ada, 7 juta ada, variasi. Jadi kalau di total berapa Pak di itu perlengkapan? Perlengkapan tuh kalau sekitar 70 juta lah, 70 atau 50 juta udah dapat satu set itu. Satu set. Itu Ya. udah sama seragam juga gitu Pak De? Enggak lah, seragam sendiri. Itu untuk peralatannya aja. Sama gong, sama itunya kan. Gong, kenong, semua itu. Nah, kalau jaranannya, yang jaranan dari itu tuh, itu sendiri, beli sendiri lagi itu. Belum lagi ganongan yang itu, ganongan yang untuk joget satu-satu itu, tunggal itu beli sendiri lagi. Itu harganya ada yang 350, ada yang 700. Ya nggak sama harganya, tergantung kualitasnya juga. Kalau yang murah-murah ya ada, cuma kan kualitasnya nggak bagus kan itu. Termasuk juga gong-gongnya itu juga. Kalau harga seragam gitu gimana Pak?
Seragam kalau untuk Jatilan kemarin kami pesan online tuh 700. Satu seragam. Satu seragam tuh termasuk apa celana, baju, terus apa kencringnya itu, terus ini yang di sini ini udengnya. Nah, itu sekitar 750 kemarin waktu kami beli online. Kami kemarin kan pas belikan Diandra itu satu ya. Kalau yang lain-lainnya itu belinya satu-satu dia tuh. Untuk beli apanya yang kayak klip-klip itu, yang ada klip-klipnya itu belinya 4 biji atau berapa itu. Harganya kurang tahu karena yang beli bukan aku kan. Itu Pak De, kalau misalnya kan kayak yang nari-nari itu kan kadang ada dari anak-anak gitu kan. Itu kalau misalnya masalah seragam gitu, orang tuanya kira-kira ada yang komplain atau apa gitu? Enggak lah, itu kan dibelikan dari grup, dia tinggal make. Dibeliin. Tinggal make ya. Tinggal make. Nah, nanti kalau setelah dipakai baru dikembalikan lagi. Nanti kalau mau main pakai lagi gitu. Oh, jadi enggak untuk sendiri. Bukan masing-masing ya. Oh, masing-masingnya beratlah orang tuanya mau ikut. Sekarang nih Pak De di apa? Singo apa tadi Pak De? Singo Mulyo Manunggal. Oh itu namanya. Ya. Nah dalam satu grup itu sekarang ini udah ada berapa anggota? Banyak grupnya itu, satu anggota tuh sekitar kalau komplit semua orangnya datang tuh 20-an ada. 20-an. Mungkin malah lebih. 20-an lah, sekitar 20-an itu yang masih aktif. Mana cara Pak De nanggepin tentang seseorang yang berpanjang post negatif terhadap kesenian reog? Berarti kalau orang punya pandangan negatif terhadap reog, berarti dia istilahnya apa ya? Orang itu nggak ngerti yang namanya kesenian. Namanya kesenian kan semua orang bisa masuk. Kalau dia menganggapnya positif, berarti orang itu nggak senang dengan namanya kesenian asal itu. Kalau kami ya cuek-cuek aja, ngapain pula mesti ditanggapi. Oh, itu namanya kesenian daerah ya kan. Ya sudah Pak De, di sini kami terima kasih kan sudah diberitahu apa aja cara yang di tentang model ini. Ya, itu aja sebagai. Iya, oke. Kasih ya. Terima kasih Pak. Oke.